Nggak apa-apa, gimana? Kayaknya ada yang dipikirin nih. Iya, ada yang kepikiran sih gitu. Kemarin-kemarin sedikit nggak fokus gitu, Mhm. tapi kok ada yang kepikiran juga gitu ya Bu. Karena mungkin banyak banget kegiatan kita ya Bu, jadi ada yang masalah yang belum ter terpegang lah gitu. Iya, belum terselesaikan gitu Bu. Jadi Wajar. gini, Bu, jadi di kelas 7D itu ada anak yang namanya Siti Nurjana Bu. Yang kalau Oh, yang kalau upacara bendera tuh yang paling kecil itu loh Bu, badannya yang pendek itu. iya, paling depan Mhm. barisnya. Iya. Kalau di kelas gimana itu Bu duduknya Bu? Kalau di depan juga dia sama sih, dia nomor 2 sebenarnya duduknya, nggak paling depan banget gitu. Mhm. Heeh. Yang sebelah kanan itu ya? Iya, kecil Siti anaknya, iya, Nurjana. heeh. Ada apa nih dengan Siti Nurjana? Heeh, jadi, Siti Nurjana ini kok kayaknya, lumayan agak buat pikiran saya gitu ya, Bu. Mungkin Mhm. karena mungkin dia berbeda dengan, temennya itu ya, yang satu karena mungkin faktor, fisiknya yang kurang dengan teman-temannya berbeda gitu. Terus, beberapa kali saya masuk ke kelas juga, dia, teman-temannya tuh tampak kayak bukan nggak suka sih sebenarnya kalau saya lihat gitu, soalnya teman-temannya tuh ya ketawa aja, tapi agak sedikit ngeledek gitu Bu jatuhnya gitu. Jadi, tapi anak ini ya tetap enjoy aja, malah kayaknya kok kayaknya childish banget gitu loh Bu, nggak ngerasa tersinggung atau apa, berbeda dengan teman-teman yang lain kan kalau diledekin gitu kan, apa Nggak terima nggak ya? terima gitu, tapi kok anak Mhm. ini saya lihat ya biasa aja gitu. Tapi rata-rata memang teman sekelasnya begitu, memperlakukan dia, kayak membuli gitu ya Bu Esti ya? Iya sih, cuma memang memang, nggak ngebully yang parah gitu enggak sih, maksudnya kayak Enggak. ngeledek kayak ngeledekin gitu ya Bu, mungkin ya itu karena dianya kecil, terus yang agak beda lagi mungkin, jadi kalau teman-temannya ini ada yang ngelucu gitu ya, dia tuh diem ekspresinya, nanti udahnya baru dia orang udah diem, dia baru ketawa Baru gitu. Jadi ketawa teman-teman panas. heeh, gitu. Jadi ada yang bilang, "Ih Bu, dia mah beda," gitu kata Heeh, bedanya teman-temannya. gimana kalau kata teman-temannya nih Bu Esti? Ya, orang kitanya udah nggak ini, dia baru ketawa, maksudnya kayak nyambungnya Mhm. telat gitu. Mhm mhm. Tapi, saya coba sih untuk apa, kalau di kelas gitu ya, eee, diajak ngobrol sih nyambung sih Bu, gitu. Mhm. Kalau Siti Nurjana ini di kelas dia duduknya sendiri atau ada temen, atau di luar kelas dia juga punya teman dekat apa gimana Bu Esti? Kebetulan, memang dia duduknya sendiri gitu, tapi Mhm. beberapa kali sering saya amati, saya lihat juga gitu kalau dia istirahat ya ada teman-temannya gitu, teman-teman dekatnya itu Tetap ada ada. yang Heeh, ini ya, ngajak yang dia care, iya. bermain sih Sebenarnya sama yang kalau sama dia. iya, banyak sih temannya kayaknya yang care Bu, gitu. Yang ngelihatnya kalau di kelas juga yang cowok-cowok itu walaupun ngeledekin, tapi ya nggak yang bukan yang model benci atau apa gitu, enggak gitu. Jadi sebetulnya yang mengganggu pikiran Bu Esti tentang Siti Nurjanah ini gimana? Ya itu tadi, kok dia ini, diledekin kawannya kok tapi cuek aja gitu ya, Cuek, heeh, nggak be nggak kayak deng nggak be seperti yang lain ya, yang lain nggak pasti dia seperti yang akan ada lain. sedikit respon mungkin ya, Mhm. marah atau mungkin lapor sama Iya, guru gurunya, heeh. Kalau dia atau malah ketawa aja gitu. ketawa aja. Sebetulnya dia nyaman atau enggak sih ya Iya diperlakukan benar, seperti ini? mhm. Sejauh ini Bu Esti gimana pendekatannya sama si Nurjana ini? Pernah nggak ngobrol dari hati ke hati sama Siti Nurjana? Gimana sih selama ini teman-teman dia di kelas gitu? Apakah dia dengan perlakuan teman-temannya selama ini merasa baik-baik saja, nyaman, atau sebetulnya dia ada rasa nggak suka, tapi dia ingin bercerita ke siapa gitu? Gimana Bu? Memang sejauh ini memang saya mengamatinya selama di kelas aja ya Bu, gitu. Mhm, Paling, saya coba lihat
dari tulisannya gitu. Terus saya memang sudah asesmen di awal gitu kan. Terus saya coba lihat tulisannya, memang tulisannya nggak seperti teman-teman yang lain gitu. Tapi kalau misalkan baca, dia bisa baca, dia lancar bacanya gitu. Terus pertemanannya juga kayaknya biasa-biasa aja. Cuma memang kalau untuk konseling individu memang belum saya lakukan gitu. Kalau yang dilihat sama Bu Esti ini selama ini ya mungkin secara physically ya teman-temannya membuli dia gitu ya. Selain itu gimana Bu Esti? Mungkin kalau keluarganya ada yang ngeledekin ayahnya begini atau ibunya begini, enggak juga? Enggak sih, kalau selama saya di kelas sih enggak sih, teman-temannya enggak membuli ke arah keluarganya seperti apa gitu, enggak gitu. Mungkin ya, iya juga ya Bu, gitu. Belum kepikiran juga sama saya, kok saya enggak konseling anaknya, konseling individu gitu ya, bicara dari hati ke Iya, hati gitu. iya, iya betul. Karena memang Bu Esti kan sebagai guru BK ya, mungkin selama ini hanya fokus dengan anak-anak yang mungkin bermasalah gitu ya, atau memang anak yang datang secara langsung kepada Bu Esti yang menceritakan permasalahan yang dia alami. Tetapi kita tidak tahu ada anak-anak yang seperti Siti Nurjana ini, yang mungkin kalau guru lain pun menangkap itu biasa saja. Sedangkan Bu Esti kan mungkin secara psikologi bisa menilai anak ya. Sebetulnya ada yang berbeda mungkin dari dia. Kalau kita lihat secara normal, kalau orang diperlakukan seperti itu, pasti dia akan ada sedikit perlawanan kan. Kalau dia ini kan biasa saja. Apa memang dia merasa hal ini sudah terbiasa dia dapat ketika dia dari SD, sehingga dia sendiri merasa bahwa oh sudahlah ini memang sudah biasa dia alami, atau dia merasa udahlah emang sudah takdir saya dibully atau jelek-jelekin sama teman-teman atau gimana gitu. Nah, sedangkan ini merupakan salah satu tanggung jawab Bu Esti sebagai guru BK ya. Apakah memang ada hal-hal tertentu dari Siti Nurjana ini. Jadi memang saya berharap Bu Esti bisa merencanakan nih kapan nih coba ngobrol secara dalam ya sama Siti Nurjana. Iya. Iya Bu ya, mungkin karena mungkin saya kurang fokus karena akhir-akhir ini banyak banget kerjaan, terus masuk kelas terus juga gitu ya Bu. Walaupun nggak konsen tapi kok jadi kepikiran gitu. Akhirnya ya makanya inilah Bu, saya bisa ngobrol sama Ibu ini biar dapat pencerahan gitu. Iya. Jadinya kan jadi iya benar. Jadi mungkin saya akan itu melakukan konseling individu ya Bu, gitu kan, biar bisa bicara dari hati ke hati. Terus kalau misalkan diajak ngobrol berdua kan mungkin beda juga anaknya seperti apa ya Bu. Iya, kita bisa tahu dia lebih dalam. Karena mungkin selama ini ya itu tadi, apa yang kita lihat kadang tidak akan sama dengan apa yang dialami sama dia. Selama ini kita melihat dia, dia fine-fine aja, dia senang, dia ketawa-ketawa. Kita nggak tahu di dalam hatinya seperti apa. Iya. Iya, seperti apa. Bu Esti dengan rencana yang tadi ingin Ibu Esti lakukan nih, kira-kira Bu Esti ingin seperti apa nih? Mungkin ingin kolaborasi dengan siapa nih untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Iya, mungkin kalau ini saya coba konsultasi juga dulu dengan wali kelasnya ya Bu gitu. Mungkin kalau biar bisa ya biar sama-sama bisa menjamah si Nurjana inilah Bu ya gitu kan, siapa tahu karena dia juga kan kemarin itu ya Bu, karena fisiknya berbeda itu kemarin kan sempat waktu yang kita kunjungan dari puskes itu takutnya stunting gitu, mungkin takut nanti saya bisa sama wali kelasnya ke rumahnya gitu, home visit ya Bu. Lihat ya Bu ya. Home visit, bisa lihat keadaan keluarganya gitu kan, orang tuanya seperti apa, ekonominya seperti apa. sih ditunggu nih action selanjutnya. Iya. Mudah-mudahan bisa Bu
Minggu depan kalau sudah agak longgar waktunya, kita nggak ada kegiatan, saya Iya, coba untuk dijadwalkan ya, Bu? di konseling dulu, nanti setelahnya baru bisa ke rumah. Baik, Nanti ditunggu. kalau iya Bu, nanti kalau ada progres, kemajuan apapun informasi pasti saya akan konsultasi lagi sama Ibu. Iya, pasti. Saya tagih ini progresnya gimana dan info Iya Bu. selanjutnya ya. Jika ada yang diperlukan, segala sesuatu yang dibutuhkan, silakan disampaikan saja ya Bu Esti ya dengan Iya pihak Bu. sekolah. Iya. Terima kasih Bu Desi, hari ini mendapat pencerahan. Iya, terima kasih. Tetap semangat ya Bu Esti. Iya Bu. Oke Bu ya, lanjut lagi. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Bu Desi. Sore Bu Desi. Ya, maaf ini mengganggu Bu. Iya, nggak Bisa apa-apa. hanya sebentar? Udah sore ya Bu? Iya, tapi insya Allah nggak lama deh kita ngobrolnya. Masih tetap, Sore diskusi masih dengan tetap Ibu. semangat ya Bu ya? Harus, harus tetap semangat. Gimana nih Bu Desi? Iya, tadi siang setelah sholat zuhur, saya dipanggil dengan ibu kepala sekolah terkait dengan kepengurusan OSIS anak-anak kita, Bu. Ya kebetulan kan ini sudah mau masuk bulan September. Biasanya September itu kan di program kita sebagai pembina OSIS di bulan September itu kan seharusnya memang kita sudah mempersiapkan kepengurusan yang baru. Nah, ini kan sudah akhir Agustus nih Bu, memang Ibu Kepala Sekolah sudah mengingatkan bagaimana nih persiapannya untuk reshuffle kepengurusan OSIS karena kan kemarin 2023 sudah selesai dan saatnya untuk dibuat Reorganisasi. keputusan yang baru. Nah, oleh karena itu saya minta pendapat dari Bu Esti. Bagaimana sih langkah awal kita untuk mempersiapkan ini semua? Saya sih berharap pemilihan ketua OSIS kita saat ini sedikit berbeda dengan tahun yang kemarin, Bu. Kalau kemarin kan mungkin kita masih biasa-biasa saja. Saya ingin yang hari ini tuh lebih suasana demokrasinya itu lebih terasa gitu, Bu. Seperti itu. Gimana nih, Bu? Kalau Ibu sendiri gitu, menurut Ibu, kalau pengurusan OSIS yang tahun ini, yang masih berjalan ini, Ibu sudah puas belum sih dengan kinerja anak-anaknya? Kalau kinerja anak-anak sih sebetulnya sudah, kalau kita rentang dari angka 1 sampai 10, saya sudah ada di posisi 8 ya dengan kepuasan kinerja dari Anak-anak. OSIS kita gitu. Cuman mungkin memang kemarin sih pemilihannya itu kayaknya lebih lebih kurang demokrasi aja, kurang terbuka gitu. Kurang apa sih menunjukkan anak-anak ini loh, seperti ini loh demokrasi yang sesungguhnya gitu kan. Kemarin sih masih sedikit yang lebih tertutup, belum terbuka gitu. Saya rasa kalau seandainya pemilihan tahun ini kita lebih melibatkan mereka, saya rasa akan lebih greget lagi nih Bu, mungkin nanti hasilnya dari yang kemarin gitu. Artinya yang ingin diperbaiki cara pemilihannya gitu ya Bu ya? Iya, dari cara pemilihannya, terus anak-anak yang lain juga ikut terlibat dalam pemilihan itu secara langsung. Itu mungkin akan lebih senang gitu mereka ya, karena ya itu tadi mereka diajak ikut berdemokrasi. Kalau menurut saya nih Bu ya, kan kemarin kandidat kalau yang tahun kemarin kandidat untuk ketua OSIS dan sekretaris itu kan hanya diambil dari kelas 8 saja. Nah, kalau tahun ini saya ingin anak kelas 7 pun kita beri kesempatan yang sama, Bu, dengan anak kelas 8. Jadi mereka juga eh, kita beri kesempatan bagi mereka yang ingin mengajukan mencalonkan atau dicalonkan dengan teman-teman satu kelasnya untuk menjadi kandidat pengurus OSIS. Gimana kalau menurut Bu Esti?
Iya. Artinya kalau misalkan anak kelas 7 dilibatkan juga ya bagus sih Bu, karena biar mereka apa ya, ada pengalaman ya untuk di tahun berikutnya gitu. Walaupun Jadi mungkin tahun mereka selanjutnya mereka bisa. gitu. Kalau seperti tahun kemarin kan kayaknya kita itu yang anak-anak cuma masuk kandidatnya cuma masuk kelas gitu ya Bu ya, cuma memperkenalkan Iya, diri, iya betul. Nah, kalau untuk tahun ini itu tadi Bu, saya ingin kita kan kemarin dalam kepengurusan OSIS ini saya sebagai pembina juga tidak sendiri sih Bu. Saya juga dibantu dengan iya, beberapa guru juga guru. yang terlibat di situ. Ada Pak Afriandi, ada Pak Ajo, ada Bu Yulis dan ada Bu Ai juga. Kami berempat, berlima dengan saya yang menggerakkan roda OSIS di sini. Iya. Kita hanya di balik layar sih Bu, kita mengarahkan anak-anak gitu kan. Nah, untuk langkah awal pemilihan kandidat ini mungkin nanti saya akan berdiskusi juga nih Bu Iya. dengan teman tadi bagaimana kalau untuk pemilihan kandidatnya kita ambil dari kelas 7 dan kelas 8. Jadi nanti kita saring nih. Kelas kita kan ada 4 kelas, yang kelas 8 dan kelas 7-nya itu ada 5 Bu. Jadi setidaknya kita punya 9 pasangan kandidat. Nah, mungkin dari 9 itu baru kita saring nih nanti. Iya, benar. Saya bersama teman-teman yang lain. Kita kerucutkan, kita ambil 3 pasang. Nah, kalau sudah dapat 3 pasang, nanti baru kita sampaikan di forum. Misalnya besok nih pas hari Senin, kita ada waktu khusus bagi pengurus panitia khususnya, panitia pemilihan untuk memperkenalkan kandidat OSIS dan kita beri waktu kepada para kandidat ini untuk memperkenalkan diri mereka dan juga menyampaikan visi misinya di lapangan upacara itu, Bu. Bayanganku seperti itu, Bu. Gimana, Bu? Artinya nanti bisa berkolaborasi kan tadi dengan teman-teman gitu ya. Terus nanti boleh seperti yang Ibu tadi katakan kan ada 9 pasang kandidat gitu ya. Mungkin kalau 9 pasangnya di forum kan terlalu lama ya gitu ya. Ya benar kata Ibu, nanti kita kita kerucutkan lagi gitu, bisa jadi 3 pasang, boleh nanti mereka nyampaikan visi misi. Jadi kayak orasi nanti ya mungkin ya Bu ya, mereka di lapangan itu gitu. Mungkin nanti demokrasinya bisa dicoba, kita kayak buat kotak deh gitu ya, nanti anak-anak kayak nyoblos gitu ya Bu ya, jadi ikut kayak merasakan pesta demokrasi yang benar-benar gitu. Iya benar Bu, sesuai dengan salah satu dimensi dari proyek. Iya, profil pajak Pancasila. Mereka memilih, kita juga siapkan pokoknya seperti pemilu yang kita alami gitu, supaya mereka juga belajar apa namanya berpesta demokrasi tadi seperti Ibu sampaikan tadi. Artinya kan apa sih, ini ada inovasi ya Bu di pemilihan tahun ini gitu kan. Iya Bu, harapannya begitu. Iya, harapannya mudah-mudahan kira-kira sih Bu, kapan ya mau diwujudkan Bu rencana Ibu nih, bagus sekali loh gitu. Memang kalau di program kerja untuk pemilihan itu sih sebetulnya September minggu kedua Bu untuk pemilihan itu. Tapi mulai minggu besok akhir Agustus ini kita sudah mulai bekerja. Itu tadi saya penjaringan ya. Berdiskusi dengan rekan-rekan terlebih dahulu tentang pemilihan kandidat OSIS dari masing-masing kelas. Nanti baru setelah itu langkahnya akan seperti apa untuk mengambil 3 pasangan gitu Bu ya. Insya Allah nanti minggu besok Bu, antara hari Senin atau Selasa itu akan kita laksanakan. Diskusi bersama dulu, mungkin nanti minta waktunya Bu Esti sebagai wakil kesiswaan juga bisa bersamai kami nanti gitu. Jadi kita nanti mencarikan 3 kandidat terkuat ya Bu gitu untuk di pemilihan tahun ini. Saya sangat mengapresiasi banget inovasi Ibu untuk tahun ini, bekerja sama dengan tim, mudah-mudahan nanti kita bisa berjalan dengan baik ya Bu.
Iya, iya insya Allah. Mudah-mudahan yang penting disupport dari ini sebagai wadah kesiswaan, Iya. juga dari pihak sekolah, karena emang ibu kepala sekolah kan juga sudah menyampaikan secara langsung, ayo segera dilaksanakan. Ya mudah-mudahan beliau juga mendukung apa yang Mendukung akan kita, kita iya. laksanakan. Iya, eh, kira sepertinya cukup. Iya, semoga kita bisa bekerja sama terus ya Bu, gitu baik. Nanti hasilnya juga bisa dapat yang terbaik maksimal apa yang kita inginkan ya Bu, gitu dengan teman-teman semuanya. Mungkin juga dengan siswa-siswa OSIS yang belum selesai ini bisa kita libatkan juga mungkin gitu ya Bu. Iya Bu, pastinya. Iya. Yang anak-anak OSIS kemarin yang sudah naik ke kelas 9 itu memang rencananya akan kami jadikan panitia pemilih. Iya. Panitia pemilih. Nanti tetap dari arahannya tetap dari kita sebagai Iya. Oke, setuju ya Bu ya? Setuju Ibu, saya tunggu aksinya gitu ya. Ya, terima kasih. Dengan teman-teman semua. Atas dukungannya ya Bu. Iya, sama-sama Bu Des. Terima kasih juga sudah berbagi dengan saya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.